Halo semuanya, kita bertemu lagi dengan saya, Dava. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan rekursi. Nah, PPT yang saya gunakan ini lagi-lagi merupakan PPT dari iAtoki yang bisa kalian akses pada TLX, pada halaman courses, terus ke bagian pemrograman dasar, lalu pada chapter 12 yaitu rekursi. Nah, setelah pada bagian rekursi, kalian buka materinya. Di sini tertera PDF, kalian dapat mengunduhnya untuk membaca PPT yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini. Oke, awalnya sebenarnya apa itu rekursi? Nah, rekursi itu tuh sebenarnya adalah keadaan ketika sebuah fungsi memanggil diri dia sendiri, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi mungkin masih kayak kurang jelas. Jadi ibaratnya tuh kita tuh kayak punya fungsi, misalnya F. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, dia menginstruksi untuk memanggil diri dia yang lain, gitu. F A misalnya, F A terus memanggil F B gitu, untuk menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira mungkin seperti itu gambaran kasarnya. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, terus jika masalah pada fungsi sudah cukup kecil, maka fungsi rekursi langsung menghasilkan jawaban. Sebaliknya, jika masalah terlalu besar, kita melakukan keadaan yang dibilang pada poin pertama, yaitu memanggil diri sendiri, tapi dengan cakupan masalah yang lebih kecil. Nah, mungkin di sini kayak definisi masalah dan lain-lainnya masih kurang jelas. Intinya, eh, fungsi rekursi akan memanggil untuk menyelesaikan masalah yang besar sekarang, masalah yang ada di rekursi ini, untuk mencapai tujuannya. Dia memanggil masalah yang serupa. Masalah yang serupa kita selesaikan, makanya akibatnya kita perlu menyelesaikan masalah yang lebih kecil tersebut, yang serupa itu. Nah, dengan memanggil fungsi. Nah, fungsi itu kan serupa nih. Jadinya dia memanggil fungsi diri dia sendiri. Nah, jika masalah sudah cukup kecil, kita tidak perlu memanggil diri sendiri lagi. Fungsi tersebut tidak perlu memanggil diri sendiri lagi, karena kita dapat langsung mengetahui jawabannya. Nah, mungkin masih kurang jelas, tapi di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya apa itu definisi masalah? Apa itu sebenarnya definisi pemanggilan pada rekursi? Nah, yang sekarang ada beberapa alasan kenapa kita perlu menggunakan rekursi. Nah, di sini di poin pertama, kadang permasalahan-permasalahan itu lebih mudah ketika diselesaikan menggunakan rekursi. Nah, ini disebabkan terkait kadang-kadang tuh karena implementasinya yang lebih pendek, yang lebih rapi, gitu, dibanding ketika kita menggunakan solusi lain. Terus di poin kedua, pada dasarnya iteratif atau misalnya for loop, bahkan while loop sama rekursif. Iteratif sama rekursif itu, mereka itu melakukan hal yang sama, yaitu melakukan suatu rutinitas, melakukan suatu instruksi yang berulang-ulang. Sebenarnya mirip. Sebenarnya yang mereka lakukan itu mirip. Nah, namun terkadang terus di poin kita dikasih tahu, ditekankan sesuatu, yaitu kadang solusi iteratif untuk menyelesaikan permasalahan, suatu masalah, kadang sangat sulit untuk dipikirkan dan memerlukan teknik khusus. Nah, ini mungkin masih belum kebayang apa yang unggul dari rekursif dibanding iteratif. Tidak apa. Nah, terus di poin terakhir, yaitu poin 4, dikatakan dengan rekursif bisa saja
kita lebih mudah untuk melihat dan merancang alur penyelesaian. Jadi kita bisa saja ketika terjadi bug, misalnya terjadi bug pada kode kita lebih mudah mendebug ketika kita menggunakan solusi rekursif dibandingin solusi lain, misalnya iteratif. Ini masih belum terlihat apa sebenarnya yang mengunggulinya dibandingkan iteratif. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita untuk menggunakan rekursif perlu memikirkan dua hal. Yang pertama ada base case, dan yang kedua adalah recurrence relation. Nah, di sini kata masalah disebutkan kembali. Base case itu definisinya tuh apa sebenarnya kasus paling sederhana pada permasalahan ini. Jadi intinya tuh base case itu adalah masalah yang paling kecil, masalah yang bisa langsung diselesaikan. Nah, sedangkan recurrence relation, eh, apa hubungan, seperti namanya, apa hubungan permasalahan rekursif ini dengan persoalan yang serupa, tapi yang lebih kecil. Jadi, recurrence relation ini nih, kita kan ingin menyelesaikan suatu masalah yang besar. Nah, kita tuh perlu mencari permasalahan yang kecil. Tapi tapi kedua permasalahan yang besar sama yang kecil itu saling serupa, dan dari permasalahan kecil itu dapat menyelesaikan permasalahan yang besar, yang lebih besar. Nah, jadi seperti memiliki hubungan. Nah, makanya pada rekursif, untuk menyelesaikan masalah yang besar, kita selesaikan dulu masalah yang lebih kecil. Nah, dengan masalah yang lebih kecil ini, supaya diselesaikan, kita perlu memanggil fungsi yang untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil ini. Nah, setelah kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang lebih kecil ini, kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih besar. Itulah prinsip dari rekursif. Mungkin, oke, itu sedikit gambaran kasar ya dari rekursif. Nah, ini mungkin supaya lebih jelas ada contoh soal faktorial. Nah, inti dari soal ini, kita ingin mencari faktorial dari suatu bilangan. Kita ingin mencari n faktorial. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, fak n faktorial itu, atau biasanya si bola seru, itu adalah perkalian dari n bilangan bulat positif pertama. Nah, jadi ini misalnya ya, 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah sama dengan perkalian dari 4 bilangan bulat positif pertama. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Hasilnya 24. Nah, jadi secara kasarnya, n faktorial itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai n. Nah, jadi perkalian dari n bilangan bulat positif pertama. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, jadi secara formal kita diberikan sebuah input n, sebuah bilang bulat n, lalu kita disuruh menyelesaikan masalah dengan mengeluarkan sebuah baris yang berisi n faktorial. Jadi misalnya tadi tuh, misal kita input 4, kita harus mengeluarkan 24. Nah, solusinya itu ada dua. Yang pertama yang mungkin kebanyakan dari orang-orang yang belum belajar rekursi akan terpikir dengan menggunakan for loop biasa atau ya iteratif. Jadi ini solusinya bekerja secara iteratif. Nah, tapi ternyata masih ada solusi yang kedua, yaitu menggunakan rekursif yang kita sedang pelajari sekarang. Nah, di sini adalah contoh implementasi untuk menyelesaikan masalah faktorial ini dengan solusi iteratif. Jadi kita cukup buat saja sebuah fungsi, em, sebuah fungsi faktorial. Nah, faktorial yang mereturn x faktorial. Dengan parameter x kita dengan parameter variabel x kita mereturn x faktorial. Nah, sebenarnya kan x faktorial
itu adalah perkalian dari X bilangan pertama. Jadi kita cukup menelup X bilangan pertama, lalu kita masing-masing dari X bilangan pertama itu kita kalikan ke jawaban kita. Akibatnya kita mendapatkan X faktorial. Lalu kita mengembalikan jawaban. Mungkin seperti itu saja. Ya harusnya kalian sudah cukup tidak asing lah sama permasalahan seperti ini ya. Karena sudah dipelajari di materi for loop dan while loop. Nah, tetapi ada solusi rekursif. Nah, bagaimana solusi rekursif itu? Nah, seperti yang tadi dibilang, ehm, di rekursif itu kita perlu pertama memikirkan base case. Lalu kedua adalah hubungan rekursi. Nah, base case-nya itu seperti apa? Nah, kita pertama harus memperhatikan batasan soal dulu, constraints. Pokoknya, biasakan kalian ketika menghadapi soal competitive programming, kalian perhatikan batasan dengan teliti, dengan cermat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini N itu yang akan kita outputkan N faktorialnya itu berkisar di antara 1 sampai 10. Nah, jadi pasti kasus terkecil N itu, N adalah N sama dengan 1. Nah, jelas untuk kasus N sama 1, kita hanya cukup mengembalikan nilai 1. Karena kan 1 faktorial 1, perkalian dari perkalian dari bilangan bulat pertama, satu bilangan bulat pertama ya jelas 1. 1 faktorial 1. Nah, jadi gitu saja. Ini adalah base case. Ini adalah kasus yang terkecil, masalah yang paling kecil, yang tidak perlu kita selesaikan, yang tidak kita eh, lakukan eh, adalah permasalahan yang kecil yang dapat kita langsung selesaikan tanpa berpikir panjang. Oke, jadi itu ada permasalahan paling kecil. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui yang kedua adalah hubungan rekursi, recurrence relation. Nah, sebenarnya apa hubungan rekursi, recurrence relation dari permasalahan N faktorial? Nah, kita itu perlu memperhatikan untuk menghitung N faktorial, kita bisa menghitungnya dengan mengkalikan N min 1 faktorial dengan N. Nah, kita cukup melakukan aljabar biasa saja di sini sebenarnya. Sebenarnya kayak logika saja. Misalnya ya, 4 faktorial itu kan sama dengan 4. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Nah, 3 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3. Nah, kita perlu memerhatikan pada 4 faktorial ini, kita perlu memerhatikan ruas kanan. Ruas kanan 4 faktorial nih, yaitu 1 kali 2 kali 3. Nah, 1 kali 2 kali 3 itu sebenarnya itu sama dengan 3 faktorial. Ya, kita bisa dapat menjabarkan 4 faktorial ini menjadi 4 faktorial sama dengan 3 faktorial dikali 4. Nah, secara general, rumusnya dapat kita tuliskan sebagai n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi tuh seolah-olah tuh ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan n faktorial, jadi ini masalah di sini tuh adalah n faktorial. Masalah yang besar di sini adalah n faktorial. Nah, kita dapat menyelesaikan dengan masalah yang lebih kecil, yaitu n min 1 faktorial. Ini masalah yang lebih besar, n min faktorial. Ini masalah yang lebih kecil, yaitu n min 1 faktorial. Nah, dengan menyelesaikan n min 1 faktorial ini, kita dapat menyelesaikan masalah yang lebih besar, yaitu n faktorial. Nah, jadi itu adalah prinsip rekursi. Nah, dengan observasi ini kita dapat mengetahui hubungannya secara langsung, recurrence relation. Nah, jadi kita dapat
mengimplementasikan bentuk rekursi ini seperti ini. Bentuk rekursi untuk penyelesaian X faktorial itu seperti ini. Ingat rumus fx, ini faktorial X ya. Nah, ini fx itu X faktorial ya. Itu sama X faktorial. Nah, fx itu tuh dapat kita jabarkan dalam fungsi lain, fungsi diri dia sendiri, yaitu X dikali fx min 1. Nah, jadi fx ini memanggil diri dia sendiri, tapi yang di permasalahan lebih kecil, yaitu fx min 1. Di permasalahan menyelesaikan x min 1 faktorial. Nah, maka di sini dapat dituliskan seperti ini. Pertama, jika x sama dengan 1. Nah, jika x sama dengan 1 faktorial, berarti kita tidak perlu menggunakan masalah yang lebih kecil, karena x sama 1 itu sudah merupakan masalah terkecil. Kita langsung dapat mengetahui jawabannya, dapat langsung mengetahui solusinya, yaitu 1, karena 1 faktorial 1. Jadi kita langsung mengembalikan nilai 1 saja. Nah, jika tidak, kita perlu memanggil um, masa masalah yang lebih kecil untuk menyelesaikan masalah yang besar ini, faktorial x, yaitu x dikali faktorial x min 1. Akibatnya kita memanggil faktorial x min 1 untuk menyelesaikan faktorial x. Seperti itu. Nah, sebenarnya implementasi ini kita kayak, karena ketika kita menemukan base case, kita langsung return 1. Kita sebenarnya tidak perlu menuliskan else lagi. Kita langsung, karena ketika kita sudah return, otomatis instruksi yang di bawah ini, return x faktorial, return x kali faktorial x min 1 itu tidak akan dijalankan. Nah, jadi sebenarnya itu dapat kayak dilakukan seperti ini. Kita tulis saja fungsinya. Nah, ini kita dapat buang sebenarnya. Else ini dapat kita hapus sebenarnya. Karena yang telah kita pelajari di materi subprogram, return itu memberhentikan fungsi secara paksa. Jadi ketika kita menemukan base case, return 1, dia tidak akan menjalankan instruksi yang di bawah ini. Jadi kita coba saja. Faktorial sama dengan faktorial. Nah, kita coba apakah solusi rekursif ini benar. Di sini saya menggunakan si in dan si out saja. Kita coba jalankan. Di sana 6 faktorial. Nah, benar nih. 6 faktorial itu 720. Nah, di sana 4 faktorial. Tadi kan 24 kan. Apakah benar? Nah, benar. Nah, ini harusnya solusi rekursif kita sudah benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari visualisasi berjalannya program rekursi. Bagaimana sebenarnya kalau divisualisasikan. Nah, jadi ini misalnya, andaikan kita di program utama memanggil faktorial 4, ingin mengoutput faktorial 4. Nah, jadi itu yang bakal terjadi sebenarnya pada program kita. Pertama, awal-awalnya kita ada berada di program utama. Program utama dijalankan. Nah, terus karena di sini kita ingin mengoutput faktorial 4, kita kan memanggil fungsi faktorial 4. Nah, akibatnya dari program utama, kita memanggil faktorial 4. Akibatnya sekarang kita berada di dalam fungsi faktorial 4. Kita berada di dalam instruksi faktorial 4. Nah, pada saat ini kita disebut aktif nih. Aktifnya tuh di faktorial 4 karena kita sekarang berada di lingkup faktorial 4. Nah, lalu setelah itu, karena
faktorial 4 masih belum best case. Jadi kita memanggil akan mengembalikan X dikali faktorial X min 1. Seperti yang dapat kita lihat nih. X dikali faktorial X min 1. Nah, dia masih belum best case. Akibatnya, karena kita X dikali faktorial X min 1, akibatnya kita memanggil fungsi faktorial X min 1. Untuk kasus X sama 4, berarti kita memanggil faktorial 3. Nah, akibatnya dari faktorial 4, kita pergi ke fungsi faktorial 3. Nah, sekarang kita berada di sini nih, faktorial 3. Nah, lalu hal yang sama yang seperti kita lakukan pada faktorial 4. Nah, faktorial 3 ini sama, dia bukan base case permasalahan terkecil, dia maka akan memanggil X dikali faktorial X min 1 lagi. Jadinya kita memanggil faktorial X min 1, yaitu faktorial 2. Nah, dan seterusnya, faktorial 2 ini bukanlah base case, akibatnya memanggil fungsi tersebut menginstruksikan untuk mengembalikan nilai X dikali faktorial X min 1. Nah, di bagian faktorial X min 1, kita memanggil fungsi yang lebih kecil, permasalahan yang lebih kecil, yaitu faktorial 1. Nah, ketika di faktorial 1, kita tidak memanggil fungsi yang lebih kecil, fungsi diri dia sendiri. Tidak memanggil fungsi diri dia sendiri lagi. Karena X sama 1 merupakan best case, kasus yang terkecil. Tidak perlu menggunakan masalah yang lebih kecil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya kita langsung dapat menyelesaikan faktorial 1. Nah, faktorial 1 langsung selesai. Nah, karena faktorial 1 sudah selesai, nah ini kan jawabannya 1 faktorial kan. Nah, karena faktorial sudah selesai, kita dapat menyelesaikan faktorial 2. Makanya kita kembali lagi ke faktorial 2, ke lingkup faktorial 2. Nah, kita dapat memperhatikan faktorial 2 itu nilainya itu sama dengan 2 kali faktorial 1. X dikali faktorial X min 1. Nah, akibatnya kita dapat menyelesaikan faktorial 2. Faktorial 1 kan dia kan 1, jadi 2 kali 1, 2. Nah, gitu. Nah, gitu juga hal yang sama. Kita kembali ke parent-nya. Parent itu tuh intinya tuh kayak eh, parent dari fungsi itu intinya kayak parent dari masalah itu intinya kayak masalah yang lebih besar yang memerlukan permasalahan ini. Masalah yang lebih besar yang memanggil permasalahan ini. Nah, dalam kasus ini faktorial 2 itu kan dipanggil oleh faktorial 3. Jadi kita dapat menyebut faktorial 3 itu adalah parent-nya. Nah, karena faktorial 2 udah selesai, kita ke parent-nya nih. Kembali ke parent-nya untuk menyelesaikan faktorial 3. Nah, kan ini kan 3 dikali faktorial 2 untuk faktorial 3. Faktorial 2 udah kita selesaikan, akibatnya faktorial 3 dapat kita selesaikan juga. Dah selesai. Nah, seterusnya kita lakukan terus, kita kembali ke faktorial 4, ke parent-nya, karena kita sudah menemukan faktorial 3. Nah, kita dapat menyelesaikan masalah faktorial 4. 4 dikali faktorial 3. Jadi ujung-ujungnya 24. Nah, akhirnya pun ujung-ujungnya program pun selesai. Maaf, ujung-ujungnya permasalahan faktorial 4 ini selesai, lalu kita kembali lagi ke program utama. Program utama kan dia kan memanggil faktorial 4. Jadi ya akhirnya instruksi di program utama pun selesai. Seperti itu. Nah, jadinya seperti itu untuk rekursif secara singkat. Nah, kompleksitas rekursif ini sebenarnya mirip kayak iteratif. Sama kayak iteratif, dia ON. Jadi misalnya kita ingin mencari n faktorial, dia ON. Karena kayak kita dari faktorial 4, kita ke faktorial n, kita ke faktorial n-1, kita ke faktorial n-2, dan seterusnya sampai ke faktorial 1. Lalu kita kembali lagi ke faktorial 2, ke faktorial 3, dan seterusnya sampai ke faktorial n. Seperti itu. Nah, ujungnya kompleksitasnya ON. Nah, terus setiap pemanggilan rekursif itu sebenarnya tuh kita tuh mengalokasikan memori. Jadi semakin dalam, makin memorinya tuh yang digunakan tuh makin banyak. Ini memori tambahan aja sih. Jadi kayak kalian perlu hati-hati kadang-kadang dalam menggunakan rekursif. Biasanya ada kayak beberapa kasus yang pernah terjadi ketika orang melakukan soal mengerjakan soal competitive growth gaming, dia mendapatkan MLA, yaitu memory limit exceeded, karena memanggil rekursif yang terlalu dalam. Nah, dalam kasus ini kedalamannya cuma 4, karena kita manggil faktorial 4, faktorial 3, faktorial 2, faktorial 1. Dan jika terlalu dalam, itu bisa
memory limit exceeded, jadi perlu hati-hati. Saya pernah juga terkena kasus ML itu, tapi itu sudah lama sekali. Nah, waktu untuk mengalokasi memori juga menyebabkan solusi rekursif cenderung bekerja lebih lambat. Nah, sebenarnya tuh walaupun kayak rekursi itu tuh kayak lebih simpel ya daripada iteratif. Enggak juga sih. Tapi karena dia tuh ada memori tambahan, akibatnya tuh rekursif tuh sebenarnya tuh bekerjanya tuh sedikit lebih lambat. Terdapat konstan faktornya, walaupun kompleksitas waktunya sama dibanding iteratif. Nah, oke. Nah, di sini mungkin saya akan coba menjelaskan fungsi rekursif yang lain. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan fungsi rekursif untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, bagaimana untuk fungsi yang hanya menjalankan instruksi saja? Fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, rekursif juga dapat melakukan hal tersebut. Misalnya kita gini, permasalahan kita nih seperti ini. Nah, misalnya kita tuh diberikan n, kita disuruh buat pola bintang. Nah, pola bintangnya tuh seperti apa? Jadi misalnya 4, kita harus mengeluarkan seperti ini. Baris satu ada satu bintang, baris dua ada dua bintang, baris tiga ada tiga bintang, baris empat ada empat bintangnya. Jadi ini sebenarnya tuh dapat diselesaikan dengan masalah looping, dengan solusi looping yang pernah dipelajarin. Nah, jadi misalnya dua, itu baris satu ada dua bintang, baris kedua ada dua bintang. Nah, sebenarnya ini dapat diselesaikan dengan kayak looping biasa. Misalnya kita kode saja. Nah, kita cukup mengiterasi saja. Kita cukup mengiterasi setiap baris. Nah, ketika di baris ke I, kita cukup mencetak J bintang saja. Nah, ini sebenarnya merupakan permasalahan klasik lah. Harusnya kalian sudah dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan gampang dengan looping. Jadi kayak gini saja. Nah, ini adalah solusi iteratif. Nah, jadi misalnya 6 nih. Nah, jadi ada pola yang berbentuk segitiga siku-siku yang tingginya 6, alasnya 6 gitu. Jadi kayak satu baris pertama satu bintang, baris kedua dua bintang, baris ketiga tiga bintang, baris empat empat bintang, baris lima lima bintang, baris enam bintang, baris ke I bintang, gitulah pokoknya. Nah, namun kita tuh sebenarnya tuh dapat menyelesaikan ini tuh dengan rekursi. Nah, misalnya tuh gini, misalnya tuh cetak X itu adalah pola bintang yang ada yang memiliki IX baris. Nah, jadi cetak 3 tuh nanti tuh bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, coba kita perhatikan misalnya cetak 4 ya. Cetak 4. Cetak 4 tuh bentuknya tuh seperti ini. Satu, baris satu, satu, baris kedua ada dua, baris ketiga ada tiga. Nah,
baris keempat itu ada 4. Nah, sebenarnya nih kita dapat menyelesaikan persoalan ini tuh dengan rekursi. Nah, sekarang kita tuh perhatikan pada 3 baris pertama pada kasus cetak 4. Nah, ini sebenarnya apa? Lihat, ada satu bintang di baris satu, ada 2 bintang di baris 2, ada 3 bintang di baris 2. Nah, ini sebenarnya tuh adalah cetak 3. Nah, jadi tuh kita dapat menyelesaikan cetak 3 dulu, lalu kita output 4 bintang di baris baru. 4 bintang di baris baru untuk menyelesaikan permasalahan cetak 4 ini. Nah, jadi tuh secara generalnya, misalnya kita pengen mencetak pola bintang dengan X baris, kita tuh dapat menyelesaikan masalah masalah yang ini dulu, masalah cetak X dulu, cetak X-1 dulu. Kita tuh cetak X-1 baris pertama dulu. Nah, untuk mencetak X-1 baris ini, jelas kita dapat menggunakan masalah yang lebih kecil, yang serupa, yaitu pencetakan pola bintang dengan baris X-1. Kan dia kan serupa. Nah, lalu kita cetak aja di baris terakhir itu adalah X bintang. Nah, nah ini adalah hubungan rekursinya. Nah, base case-nya, base case tuh sebenarnya tuh kalian bebas, bisa apapun. Sebenarnya tuh base case itu tidak ada ketentuan. Intinya tuh yang selagi masih bisa, yang bisa diselesaikan secara langsung menurut kalian, itu bisa dijadikan base case. Nah, base case-nya tuh di sini cetak nol. Cetak nol kan berarti kan nol baris, berarti tidak mencetak apa-apa, empty. Gitu. Nah, jadi untuk solusi rekursi itu sebenarnya cukup seperti ini. Include bits. Nah, kita buat saja fungsi rekursi. Fungsi rekursi cetak. Misalnya ini untuk mencetak pola bintang dengan X baris. Nah, kita perlu memikir seperti tadi, base case-nya dulu. Base case-nya itu adalah X sama dengan nol. Nah, ketika X sama dengan 0, kita tidak mencetak apapun. Jadi kita langsung return saja. Nah, lalu setelah di sini, kita perlu menyelesaikan X-1 baris pertama dulu. Nah, X-1 baris pertama itu sebenarnya adalah pola bintang dengan X-1 baris. Nah, lalu kita output X bintang. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini adalah fungsi void. Fungsi void ini juga dapat melakukan pemanggilan fungsi, dapat melakukan rekursi juga. Tidak hanya terbatas, rekursi itu tidak hanya terbatas pada fungsi yang mengembalikan value. Jadi misalnya kita perhatikan nih, jangan lupa dikasih parameternya. Misalnya aku pengen 7 bintang. Nah, ini bekerja. 1 bintang, nah bekerja. Nah, jadi itu salah satunya, salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan iteratif dengan rekursif. Nah, perhatikan bahwa sebenarnya tuh permasalahan iteratif yang ini dan rekursif ini sebenarnya kalau terjadi bug sebenarnya tuh lebih gampang mendebug bagian ini. Karena jika misalnya kayak karena di sini kan terdapat 2 kali loop. 2 kali loop itu tuh rentan terkena bug. Jika eh, jika terkena bug biasanya tuh lebih ribet
untuk mendebug suatu fungsi yang memanggil seperti ini saja. Sebenarnya itu sebenarnya preferensi saja, mau menggunakan iteratif atau rekursif. Nah, bahkan hebatnya lagi, kita bisa misalnya polanya terbalik. Di baris pertama ada X bintang, di baris kedua ada X-1 bintang, dan seterusnya. Misalnya polanya kebalik, dia baris ke bawah, makin ke bawah dia bintangnya makin dikit. Nah, kita dapat melakukan seperti ini saja. Kita em, cukup balik saja. Kita output bintangnya tuh, output X bintangnya ada di atas saja. Nah, lalu kita menyelesaikan cetak X-1 di bawah gitu. Bisa seperti itu juga. Nah, oke. Mungkin itu adalah penjelasan pengenalan rekursif dari saya. Nah, kalian nanti bagian selanjutnya akan jelaskan lebih lanjut mengenai rekursif lagi yang lebih rumit. Nah, um, itu saja dari saya. Maaf jika terdapat salah-salah kata. Sekian, terima kasih, dan selamat belajar.